Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang inflasi. Anggota kami terdiri dari 1. Salva Dewi A, 2. Salma Dewi A, 3. Dania Salsabella, dan 4. Lea Berliana Jenny Salih. Yang pertama ada pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Dikatakan juga inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang akan menurun. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Di penghujung tahun 1950, Indonesia diguncang dengan krisis keuangan yang mengakibatkan guncangan finansial yang fatal. Pada saat itu, pemerintah Soekarno menerapkan berbagai macam kebijakan darurat agar perekonomian Indonesia tidak ada. Penyebab krisis ini tidak dapat disebabkan oleh hanya satu faktor. Terdapat berbagai macam interupsi politik dan ekonomi yang membuat Indonesia jatuh ke dalam inflasi yang begitu dalam. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu yang kurang dari 10% setahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu 10-30% setahun. Yang ketiga ada inflasi berat, 30-100% setahun. Yang terakhir ada inflasi tinggi atau hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% setahun. Hyperinflation pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966, yaitu mencapai di atas 500% setahun. Di penghujung tahun 1950, Indonesia diguncang dengan krisis keuangan yang mengakibatkan guncangan finansial yang fatal. Pada saat itu, pemerintah Soekarno menerapkan berbagai macam kebijakan darurat agar perekonomian Indonesia tidak ada. Penyebab krisis ini tidak dapat disebabkan oleh hanya satu faktor. Terdapat berbagai macam interupsi politik dan ekonomi yang membuat Indonesia jatuh ke dalam inflasi yang begitu dalam. Akhirnya di tahun 1966, Kementerian Keuangan masa itu menginisiasi program stabilisasi ekonomi komprehensif yang bernamakan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi atau yang disebut dengan Paket Oktober 1966. Untuk menghadapi tingkat inflasi yang tinggi, pemerintah kembali menggerakkan roda perekonomian pemerintah Indonesia. Terdapat 4 kebijakan dari Paket Oktober 1966. Yang pertama ada kebijakan dikontrol, yang kedua ada kebijakan disiplin dan anggaran berimbang, yang ketiga ada kebijakan moneter, yang keempat pemulihan neraca pembayaran. Secara umum, laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada inflasi merayap atau creeping inflation. Ditandai dengan laju inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun, kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama. B. Inflasi menengah. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu, dan seharusnya efek terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap atau creeping inflation. C. Inflasi tinggi atau hiperinflasi. Hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat ingin cepat-cepat membelanjakan uang tersebut. Perputaran uang makin cepat. Harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya ditimbulkan oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang. Menurut penyebab inflasi dibagi menjadi 2, yaitu kenaikan harga karena dorongan sisi permintaan, yang kedua kenaikan harga karena dorongan sisi penawaran. 1.
Tarikan permintaan atau demandful inflation. Inflasi bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau aggregate demand. Masyarakat terlalu tinggi sedangkan produksi pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati, sehingga tidak mungkin meningkatkan produksi lagi. Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga saja, atau disebut dengan inflasi murni. Di samping terdapat kurva tentang tarikan permintaan. Ada P, Y, D, dan S. Di mana dalam kurva tersebut, P sama dengan price atau harga, Y sama dengan produksi pada tingkat kesempatan kerja, D permintaan, dan S keseimbangan permintaan pasar. Dari tabel sebelumnya, terdapat penjelasan yaitu adanya tambahan permintaan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Keseimbangan baru terjadi pada tingkat harga yang lebih tinggi. Apabila produksi pada tingkat kesempatan kerja penuh adalah YO, maka tambahan permintaan hanya akan diikuti oleh naiknya harga. Selanjutnya ada B, cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Dari keterangan kurva di bawah, sama seperti kurva sebelumnya. Di mana dalam kurva tersebut, P sama dengan price atau harga, Y sama dengan produksi pada tingkat kesempatan kerja, D permintaan, dan S keseimbangan permintaan pasar. Naiknya harga-harga faktor produksi akan mengakibatkan kurva biaya produksi bergeser ke kiri atas. Dengan kata lain, diperlukan biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi. Pada tingkat harga sesuai dengan keseimbangan yang lama, maka lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan yang baru dicapai pada tingkat harga yang lebih tinggi, diikuti dengan penurunan kuantitas yang terjual. Selanjutnya, kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran total dari AS1 menjadi AS2. Konsekuensinya, harga naik menjadi P2 dan produksi turun menjadi Q1, dan begitu seterusnya. Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini disebut dengan cost. Selanjutnya ada sumber-sumber kenaikan biaya produksi. Yang pertama ada perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah dan diterapkannya peraturan tingkat upah minimum. Terproduksi diperoleh dari perusahaan yang mempraktekkan sebagai penunggal atau monopolis, maka harga akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar persaingan sempurna. Yang terakhir yaitu kenaikan harga bahan baku industri. Inflasi menurut asalnya dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada inflasi domestik. Dikatakan inflasi domestik apabila sumber-sumber penyebab inflasi, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran, berasal dari dalam negeri. Sumber-sumbernya adalah kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga bahan bakar, dan kenaikan harga semen. Indeks harga untuk mengukur inflasi. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Yang kedua, laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada indeks harga perdagangan besar.
Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku, atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. GNP atau Produk Nasional Bruto Deflator adalah sistem perhitungan ekonomi untuk menghitung dampak inflasi pada tahun berjalan dengan mengubah output ke tingkat yang relatif terhadap periode dasar. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan oleh GNP. Selanjutnya ada teori-teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas atau Irving-Fisher. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang yang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar tanpa diiringi oleh naiknya pasokan barang-barang akan mendorong harga-harga naik. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, hanya akan menaikkan harga untuk sementara waktu. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti. Yang kedua, ada laju inflasi. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. B. Ada teori Keynes. Inflasi terjadi karena 1. Kenaikan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dan yang kedua, ada proses inflasi dilukiskan sebagai proses adanya perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada produk yang bisa disediakan oleh masyarakat. Berikutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama ada struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi secara tepat atau tidak cukup fleksibel atas perkembangan perekonomian yang ada. Yang kedua, ada biaya untuk memproduksi sendiri barang-barang yang semula diimpor mendorong terjadinya inflasi karena belum adanya teknologi produksi sehingga biaya menjadi tinggi. Dan yang ketiga, tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya peningkatan permintaan akan bahan pangan yang tidak diikuti oleh naiknya produksi bahan makanan. Penyebab inflasi dapat disimpulkan menjadi 5. Yang pertama yaitu permintaan yang lebih besar dari penawaran atau tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya. Yang ketiga ada tekanan permintaan plus dorongan ongkos atau inflasi struktural. Yang keempat ada peredaran uang kartal yang tak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir ada tuntutan kenaikan upah. Berikutnya ada dampak inflasi. Yang pertama yaitu dampak inflasi bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Dampaknya yaitu pemilik pendapatan tetap dirugikan, pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung, dampak inflasinya yaitu penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Dampak inflasi bagi debitur atau peminjaman uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Dampak inflasinya bagi debitur yaitu inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Dan dampak inflasi bagi kreditur yaitu mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Yang keempat, dampak inflasi bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan, sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang terakhir, dampak inflasi bagi perekonomian nasional. Dampaknya yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, investasi berkurang. Yang kedua, mendorong tingkat bunga
Yang ketiga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada efek terhadap output. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi karena kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha akan naik. Yang kedua, apabila hyperinflation, maka terjadi penurunan output karena daya beli masyarakat menurun, sehingga kuantitas barang yang dibeli juga menurun. Yang ketiga, inflasi yang tinggi menyebabkan nilai uang real turun, sehingga masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas. Terakhir ada inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tapi juga bisa dibarengi dengan penurunan output. Yang kedua ada efek terhadap distribusi. Yang pertama yaitu inflasi dapat disebabkan oleh naiknya permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan redistribusi produk dari mereka yang lemah daya belinya kepada yang kuat. Yang kedua, kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka butuhkan, dan kelompok kuat akan membeli sisa lebih produk-produk ini. Selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu dengan cara politik diskonto atau kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, yaitu kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga, pengawasan kredit secara selektif, seleksi, pemberian kredit secara ketat. Yang terakhir ada politik persediaan kas, politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan kemudian akan mempengaruhi harga. Selanjutnya, kebijakan pemerintah membiayai pengeluarannya yang merupakan salah satu kunci pengendali inflasi. Contohnya yaitu pemerintah menarik pajak atau menjual obligasi di dalam negeri. Terakhir, yaitu dengan cara kedua ini, pada prinsipnya mengalihkan uang beredar yang ada di masyarakat kepada pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan penjualan obligasi di dalam negeri dan peningkatan pajak kecil pengaruhnya terhadap inflasi. Dan yang ketiga ada kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang pertama, kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Yang kedua, kebijakan sisi penawaran output dapat difokuskan untuk mengurangi biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya perizinan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, penurunan biaya tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan penurunan biaya masuk, kelancaran transportasi, perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan listrik dan fasilitas telepon, serta penyediaan fasilitas balai latihan kerja. Dan yang terakhir, ada kebijakan sisi penawaran diharapkan dapat meningkatkan output tanpa harus meningkatkan biaya produksi per unit output. 4. Ada kebijakan penentuan harga. Informasi mengenai harga 9 bahan pokok juga disiarkan melalui radio. Informasi ini dapat berpengaruh terhadap harga yang terjadi di berbagai pasar dan mengurangi spekulasi harga. Yang kelima ada kebijakan umum. Kebijakan umum yang dimaksudkan untuk secara perlahan memperbaiki struktur perekonomian yang tidak atau kurang fleksibel menghadapi perkembangan perekonomian yang ada. Beberapa contohnya dalam kebijakan umum yaitu misalnya kebijakan investasi untuk perbaikan prasarana, perbaikan di bidang perizinan, perpajakan, pasar modal, efisiensi, birokrasi, perbankan, pertanian, dan sebagainya yang ada pada prinsipnya meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya tinggi dan produktivitas nasional.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.